Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, pada video kali ini saya akan share ya mengenai modern data arsitektur. Jadi saya berencana akan membuat video series mengenai modern data arsitektur. Oke, jadi untuk gambaran ya, jadi saya akan buat beberapa series. Saya udah buat dulu untuk thumbnailnya ya. Jadi untuk yang video yang pertama ini, ya akan membahas mengenai model data arsitektur. Lalu nanti berikutnya saya akan membahas di video berikutnya saya akan membahas mengenai data warehouse modeling ya, meliputi data, data warehouse modeling star schema, flex schema. Lalu berikutnya yang ketiga lebih dalam mengenai bagaimana mengimplement star schema di BigQuery. Dan video yang keempat itu mengenai Snowflake schema. Lalu yang kelima itu nanti akan membahas mengenai batch pipeline ya. Lalu berikutnya ada tentang yang keenam, video keenam itu tentang data lake, bagaimana membangun data lake. Lalu berikutnya yang ketujuh itu ada tentang stream data pipeline. Yang ke-8 itu insya Allah akan membahas streaming data pipeline. Ya, jadi streaming data pipeline ini lebih ke bagaimana kita membangun streaming data pipeline ya. Dan nanti ada data lake host dan seterusnya ya. Oke, jadi kita masuk itu yang ini nanti ya. Oke, oke, kita untuk video kali ini saya mengenai modal arsitektur. Oke, jadi pertama adalah video ini lebih tentang high levelnya ya. Jadi untuk introduction aja. Jadi saya akan membahas mengenai data storage comparison, yaitu apa itu data warehouse versus data lake versus data lake host. Di video ini hanya overview aja. Nanti untuk lebih detailnya akan dibahas di video berikutnya ya. Ya, nanti tentang detail tentang data warehouse seperti apa. Lalu yang tadi yang saya bilang ada data warehouse start schema, snowflake schema. Lalu berikutnya ada tentang data lake, bagaimana membangun data lake di video berikutnya. Lalu tentang lebih dalam mengenai data lakehouse dan bagaimana membuatnya. Oke, dan seterusnya ya. Oke, jadi untuk video yang ini tentang overview tentang data storage comparison, lalu ada tentang data processing methodology, yaitu ada batch, ini real time streaming, lalu tentang data pipeline arsitektur, yaitu ETL, ELT, lalu ada data ingestion strategi, dan ada big data arsitektur. Oke, jadi ya ini tentang overview aja. Jadi untuk data storage yang lebih ke data analitik itu ada tiga jenis ya. Jadi mungkin yang database teman-teman sudah paham lah ya. Jadi saya tidak akan bahas mengenai database. Jadi pertama tentang data warehouse. Jadi secara overview data warehouse itu adalah tempat menyimpan data atau bisa juga single source of the truth, yaitu tempat menyimpan data ya untuk destinationnya, yang di sini lebih fokus untuk menyimpan data yang sifatnya structure ya. Jadi tujuannya ada untuk pembuatan dashboard, ada juga untuk keperluan machine learning yang datanya structure gitu ya. Dan juga di sini sifatnya adalah kolumnar ya, datanya berbentuk kolom dan pastinya menggunakan SQL query. Lalu berikutnya ada tentang data lake. Jadi data lake itu atau bisa dibilang gudang danau data ya. Kalau data harus kan berarti kan gudang data. Bahkan kalau data lake itu adalah diartikan danau data, yaitu tempat penyimpanan semua jenis tipe data, baik data structure, semi-structure maupun yang unstructured ya. Jadi baik data struktur yang berupa table, atau data berupa yang berupa JSON, semi-structure, ataupun data yang tidak struktur ya, seperti gambar, video, teks. Oke, ini semua tempat ditaruh di data lake. Nah, nanti biasanya itu digunakan oleh tim data scientist atau AI scientist atau engineer untuk keperluan machine learning modeling. Oke, lalu berikutnya ada tentang data lakehouse. Data lakehouse itu adalah teknologi yang sekarang ini lagi booming, yaitu menggabungkan feature dari data lake dan data warehouse. Jadi kalau data lake itu berarti nyimpan data di semua optimasi data.
Lalu data warehouse berarti kita bisa SQL query. Nah, data lakehouse itu berarti gabungan dari dua feature, data warehouse dan data lake. Jadi kita nyimpan data, semua jenis data ya di data lakehouse. Lalu kita bisa query menggunakan SQL query dengan sama fiturnya dengan data warehouse gitu ya. Dan perlu diingat ya, untuk data lakehouse ini yang saya cari tahu, tidak semua jenis tipe data yang bisa di SQL query ya. Jadi yang bisa SQL query itu untuk data yang data structure dan data semi structure ya. Semi structure buat berupa JSON. Gitu. Jadi dan juga ada fitur-fitur tambahan di data lakehouse yang nanti saya akan bahas di video terpisah mengenai data lakehouse ya. Oke, berikutnya, nah ini untuk overview ya, gambaran lebih ke gambarnya ya. Jadi kalau Taveros itu di, ditemukan di tahun 1980, dan di sini tujuannya ya adalah untuk keperluan dashboard dan report yang di sini itu biasanya menggunakan ETL untuk data pipeline-nya di ya Taveros ya, yang kalian juga mungkin sudah familiar, dan nanti saya akan bahas di video terpisah mengenai lebih dalam bagaimana kita membangun data warehouse. Lalu berikutnya di tahun 2011 itu muncullah namanya data lake. Nah, data lake itu eh, adalah tempat penyimpanan semua jenis data ya, baik structure, semi structure maupun unstructured. Dan di sini masih menggunakan ETL. Dan di sini kalau ETL, kalau data lake itu langsung aja dicemplungi semua jenis tipe data, tapi belum bisa langsung query langsung ke data lake gitu ya. Jadi kalau kita pakai data lake, berarti kita harus lakukan ETL dari data lake ke data warehouse gitu ya. Data warehouse itulah baru nanti bisa digunakan untuk report dan dashboard gitu ya. Nah, itu kalau pakai data lake. Nah, lalu berikutnya ada lagi di tahun 2020 muncullah teknologi namanya Lakehouse. Nah, Lakehouse itu yang tadi saya bilang ya, jadi penggabungan dari teknologi data warehouse dan data lake. Dan di sini lebih tepat jika lebih cocok ya gunakan streaming pipeline ya. Jadi data masuk ke penyimpanan data lakehouse, lalu ya misalnya melalui streaming atau batch. Nanti setelah itu kita bisa langsung query menggunakan SQL query secara real time gitu ya. Nah, itu untuk lakehouse. Untuk detail masing-masing soal di sini nanti akan saya bahas di video berikutnya. Oke, nah ini untuk data metodologi data processing. Di sini nanti teman-teman bisa lihat ya, nanti saya share untuk slide-nya. Saya tidak akan membaca semuanya ini karena ya terlalu lama nanti untuk videonya. Jadi untuk secara singkat, untuk pengolahan data itu ada tiga jenis. Yaitu pertama ya batch. Ya dia itu intinya secara garis besar adalah dischedule-kan tiap jam, tiap tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan gitu ya. Dan di sini biasanya itu digunakan untuk daily transaction, server log, dan seterusnya. Dan di sini untuk toolsnya itu ya Hadoop ya, Hadoop itu pasti pakai Batch. Lalu ada Spark, ada Apache Beam, Airflow. Airflow itu adalah untuk schedule-nya ya. Di sini saya ada lupa, ada satu lagi namanya dbt. Jadi dbt itu hanya bisa untuk pengolahan data secara batch ya, gitu ya. Oke, lalu untuk use case-nya untuk keperluan daily inventory, payroll, dan seterusnya ya. Di sini untuk keuntungannya adalah pastinya lower cost ya, jadi tidak butuh spek tinggi untuk menggunakan face processing ini. Tapi pasti kerugian adalah delay ya. Jadinya kalau untuk dapetin data itu mungkin nggak bisa langsung cepat, tapi ya oke lah ya kalau misalnya tiap jam ya. Ini tergantung lagi dari kebutuhan bisnisnya, end usernya, apakah mau datanya itu cepat atau mungkin ya nggak terlalu cepat juga nggak masalah gitu ya. Oke, berikutnya ada lagi, ada namanya near real time processing. Oke, jadi near real time processing ini adalah eh, dia itu pengolahan datanya itu secara near real time ya. Jadi dijalankan itu mostly itu tiap menit ya. Jadi dijalankan misalnya tiap 1 menit, tiap 5 menit, dan dijalankan secara terus-menerus, tapi diolahnya itu ya, ada jeda ya, ada hitungan berapa menit misalnya. Oke, di sini
eh toolsnya itu biasanya menggunakan Apache Spark Streaming yang memang secara default itu diolahnya itu memang tiap berapa menit, misalnya 3 menit, 5 menit gitu ya. Ada jedanya gitu ya. Lalu bisa juga menggunakan Apache Beam juga bisa. Lalu untuk SQL, Kafka Stream ya, data stream gitu ya. Dan di sini untuk keperluan misalnya real-time analytic yang atau recommendation engine yang memang butuh data tapi memang tidak terlalu cepat ya dalam hitungan menit, berapa menit itu baru ya. Oke, lalu berikutnya ada real time processing. Nah, di sini datanya ini cepat sekali. Jadi hitungannya millisecond to second ya, gitu ya. Jadi di sini datanya masuk langsung diproses. Dan di sini toolsnya itu menggunakan Apache Kafka, Flink, dan Apache Beam ya. Nah, jadi info bagi teman-teman ya. Kalau teman-teman akan menerapkan data quality pipeline, yang cocok itu adalah batch processing ya. Karena kalau ini real time sama real time itu tidak cocok ya, tidak akan bisa ke capture untuk data yang sangat yang cepat ini ya. Karena kan kalau data quality itu kan kita butuh cek dulu nih, eh, cek baru nanti cek secara data quality bagaimana, lalu berikutnya bisa langsung dicek. Jadi tidak bisa cepat datanya. Cepat datanya saya langsung diproses berapa menit. Kayaknya di sini tergantung lagi dari use case-nya ya. Kalau misalnya memang butuh data quality checking pipeline, ya harusnya menggunakan batch pipeline yang jalannya mungkin tiap jam lah gitu ya, paling cepat misalnya. Kalau ini real time kan itu hitungannya berapa menit gitu ya. Tapi kalau real time hitungannya detik gitu ya. Nah, makanya tergantung lagi dari use case-nya ya. Kalau yang untuk yang real time itu biasanya uh, use case-nya adalah use case misalnya tentang fraud, tentang monitoring si di aplikasi ojol misalnya, baik Grab, Gojek, itu kan di monitoring itu drivernya itu udah sampai mana sih titik posisinya, nah gitu ya. Atau mungkin kayak MRT atau bus Transjakarta di monitoring itu udah sampai mana busnya atau keretanya gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini untuk data pipeline arsitektur ya. Jadi ada dua ya, ada ETL, ada dan ELT. ETL ini yang sudah lama ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu juga. Jadi saya bahas lebih detail lagi. Jadi untuk arsitekturnya, jadi sini source-nya ini ya macam-macam ya. Bisa dari SQL database di DBMS, atau NoSQL di DBMS, atau SAS, atau files. Lalu diekstrak, nanti di transformnya ini ada di staging area di VM VM servernya ETL tersebut ya, transform. Lalu berikutnya di load ke data warehouse nih. Ini metode lama ya, sekarang itu sudah banyak menggunakan ELT. Kenapa sih sekarang ini lebih banyak menggunakan ELT? Pertama, kalau ETL itu kan berarti kita udah tahu ya untuk transform data itu ditransformasi seperti apa gitu ya. Terus juga akan memakan resource memori di server ETL tersebut ya. Nah, kalau ETL servernya itu speknya gede ya oke nggak masalah ya. Untuk pengolahan data yang misalnya besar ya. Nah, kalau misalnya spek VM ETL-nya itu nggak gede misalnya, apalagi misalnya spek VM servernya itu 16 giga RAM-nya dan seterusnya. Nah, kalau datanya gede banget itu pasti bakal lemot gitu ya. Nah, makanya sekarang muncul namanya ELT ya. Nah, ELT ini sebenarnya lebih ke konsepnya itu ya dibedakan ya. Kalau ELT berarti ya sama kayak tadi ETL, cuma load-nya itu di dulu di depan ya, sebelum ditransform. Di load dimasukkan ke data warehouse di raw table, lalu ditransformnya itu di data warehouse tersebut ya. Bisa pakai SQL query atau bisa mau pakai coding Python dan seterusnya. Nah, kalau misalnya tapi ELT ini umumnya itu menggunakan SQL query karena kita prosesnya itu di data warehouse dan biasanya itu kita pakainya di BT ya, data build to itu untuk ELT. Ya, walaupun kita juga bisa menggunakan tools pengolah data lain selain di BT ya. Jadi di sini data masuklah ke data warehouse, ditransformasi, nanti habis itu ditaruh lagi di data warehouse, lalu dikonsum untuk keperluan data analitik untuk keperluan dashboard gitu ya.
Oke, itu tadi tentang ETL dan ELT. Nah, tadi saya ada mention tentang EL ya. Jadi EL itu saya nggak mention karena memang cukup dari yang extract dan load selesai gitu ya. Nggak perlu ada transformasi lain gitu. Jadi itu EL. Oke, nah ini untuk data ingestion strategi atau bisa dibilang data ingestion pattern ya. Jadi di sini ada ada dua, ada full load dan ada incremental load. Kalau full load itu berarti kita mindahin datanya itu langsung semuanya ke dalam destination gitu ya. Nah, lalu biasanya ini kalau full load ini kalau misalnya kita migrasi data, kita langsung dipindahin nih dari source ke destination. Langsung datanya di sini gede ya karena langsung full full load deh. Nah, lalu ada lagi namanya incremental load. Nah, incremental load ini sebenarnya itu digunakan jika kita sudah menggunakan full load gitu ya. Misalnya kita mau migrasi nih dari on-prem ke cloud misalnya. Nah, kita pertama kali pasti kan full load. Terus dalam migrasi itu, dalam strategi data migrasi, itu kita tidak boleh langsung mematikan data source-nya, data sumbernya gitu ya. Nanti kita harus pindahin dulu, terus pindahin dulu ya dari source ke destination. Setelah itu datanya itu yang dari masih yang data source yang lama itu jangan langsung dimatiin ya. Jadi kita pindahin lah secara incremental tiap hari kita jalanin. Itu itu adalah masuk strategi dari migration ya. Jadi nah biasanya untuk incremental load ini kita menggunakan namanya teknik CDC ini ya. Jadi tiap kali ada perubahan di source dia akan mengirimkan data ke tujuannya gitu ya. Nah, ini untuk data ingestion strategi ya. Nah, kalau di DBT itu ada di config-nya ya. Jadi di DBT model itu kita bisa config untuk incremental load ini ya. Itu nanti di video berikutnya saya akan bahas yang ini tentang DBT incremental load gitu ya. Oke, nah lalu berikutnya tadi ya saya akan bahas mengenai big data architecture ada Lambda dan ada apa ini. Mungkin nanti lebih detail mengenai bagaimana implementasi Lambda dan apa ini di video berikutnya ya. Jadi di sini lebih ke overview arsitekturnya. Jadi di sini Lambda ini secara simpel adalah yaitu data arsitektur menggabungkan antara yang batch pipeline dan streaming pipeline ya sini. Jadi batch pipeline ini dari yang batch layer ya lakukan scheduling nanti akan masuk ke shelving layer ya atau disebut tujuannya itu disimpan di destination yang mana gitu ya. Oke, lalu kalau yang berikutnya adalah yang streaming pipeline atau di speed layer. Jadi speed layer ini nanti akan langsung bisa di-query gitu ya. Ini untuk yang Lambda. Jadi secara simpel Lambda itu menggabungkan antara batch pipeline dan streaming pipeline gitu ya. Nah, apa sih pros dan cons menggunakan Lambda? Nah, prosnya itu jika kita menggunakan streaming pipeline itu ada masalah, misalnya ada data tersebut tidak bisa kita transformasi yang nggak capture, nah kita bisa menjalankan batch pipeline-nya, jadi ada backup-an lah gitu ya. Nah, kekurangannya pastinya itu bahkan cost-nya gede ya, karena kita menyediakan dua arsitektur pipeline-nya, batch dan streaming, makanya jadi lebih boros gitu ya. Lebih boros dari segi infrastrukturnya karena kita harus maintain dua infrastruktur ya, batch dan streaming. Oke, lalu berikutnya ada namanya Kappa. Jadi Kappa ini sebenarnya adalah streaming pipeline ya. Jadi hanya fokus untuk streaming pipeline. Jadi kayak misalnya di sini kita gunakan Kafka untuk ingestion streamingnya. Lalu nanti sini ada topik dia akan ngirim eh, di di speed layer ya atau stream processing system akan dilakukan pengolahan data lalu akan disimpan ke servingnya di mana gitu database mana nanti akan dikonsum ke aplikasi gitu. Itu untuk yang Kappa ya. Oke, jadi untuk video data arsitektur modern yang pertama ini saya cukupkan untuk video kali ini. Jadi jangan lupa saksikan video berikutnya mengenai
data warehouse modeling, tentang bagaimana data warehouse skema modeling menggunakan star skema dan snowflake skema. Oke, saya tutup untuk video ini ya.